kita lanjutkan kembali ini. Tadi Bang Ges mengatakan ini PSI kok nggak ikut mengkritik 3 tahun lalu ketika terjadi pemborosan anggaran juga pembangunan LRT dari Arion ke Gading waktu itu. Nah ini disinggung. Di busway Mangkrak, pembelian kembali Cengkareng, Ya, macam-macam lah. Kalau soal LRT, kita melihat bahwa selama 3 tahun ini belum ada kemajuan. Karena memang mungkin tidak ada political will untuk LRT dari Pak Anies. Harusnya LRT ini diprioritaskan karena ini kan memudahkan mobilitas masyarakat di Jakarta. Dan itu kan sudah masuk program strategis nasional. Jadi harusnya misalnya rute Rawamangun itu dibangun misalnya. Jadi political will dari Pak Anies yang nggak ada ya? Tadi Menurut kan saya political will ya, karena anggarannya ada dan biasanya dipakai untuk hal-hal yang sifatnya tidak urgent, misalnya Formula E. Kan itu komitmen fee-nya sebanyak 560 miliar. Itu kan sangat tidak pantas menurut saya, karena kita sekarang sudah pandemi COVID-19, tapi sampai sekarang pun uang tersebut tidak jelas kemana. Dan itu kita terus suarakan agar dikembalikan, tapi sampai sekarang pun uang itu tidak jelas kemana 560 miliar. Itu kan uang yang sangat besar. Oke, itu jawaban dari PSI ya terkait pernyataannya. Punya relevan nggak sih? Kalau mau retorika kayak gitu, kita jadi diskusi kayak anak kecil nih. Yang saya bicarakan proyek LRT yang tidak layak sejak awal, baik secara pendanaan maupun secara jalur. LRT itu jalur seharusnya dari mulai Kelapa Gading, masuk Perintis Kemerdekaan, masuk ke Wahid Hasim sana, sampai ke Tanah Abang. Berubah menjadi sampai ke Rawamangun. Yang tidak layak secara penumpang, jaraknya terlalu singkat. Biayanya terlalu besar. Sekarang biaya operasionalnya sangat tinggi. Penumpangnya cuma berapa? Sedikit, itu ya. sangat tidak efisien. Satu. Yang kedua, kalau soal Formula E, ini sebelum COVID rencananya terjadi COVID, dikaitkan dengan itu tidak efisien. Padahal tidak jadi Formula E di dunia, nggak cuma Jakarta. Tapi bagaimana cara memberikan kritik kepada Anies, ya dikait-kaitkan lah gitu. Ini generalisasi itu Dikembalikan lah, berarti dikembalikan lah uangnya. Gitu lah. Uangnya harus itu dikembalikan. nanti lagi diskusi yang terpisah lagi kalau kita soal Formula E. Itu kan akan dilakukan pada tahun yang akan datang, tetap dilakukan, bukan tidak dilakukan. Rencananya pun itu untuk pariwisata untuk meningkatkan ekonomi. Sangat tidak pantas menurut saya Jadi gini, Formula E cari dilaksanakan bahan tahun depan. kritik, cari bahan kritik. Karena saya ajarkan di tahun depan kita sudah masih dalam konteks pandemi. Saya ajarkan. Harusnya anggaran kita itu masuk dalam recovery ekonomi, bukan untuk saya ajarkan Formula E. Anda untuk mengkritisi Anies. Anda gak usah Gini, ngajarkan. Nah gini, Pendapat karena ini aja kebutuhan udah. saya, ini kebutuhan saya. Iya. Dan kebutuhan warga Jakarta. Kita orang bicara gubernur bukan Anies ya, gubernur ya. Karena gini ya, personal. kalau mengkritisi sesuatu yang tidak berkebutuhan langsung dengan warga, itu warga tidak merasa penting dengan kritik itu. Tapi kalau ini satu hal sangat penting. Justru Saya kritik Formula E sekarang tadi yang tidak adalah dibutuhkan bahwa, warga. adalah bahwa, ini contoh ya, lahan pemakaman di Jakarta sangat terbatas. Kritisi Anies agar cepat-cepat mempersiapkan itu. Karena warga Jakarta nanti, sekarang saja, kalau ada yang meninggal, itu ribet mau dimakamkan di mana. Pada saat Anies ingin menempatkan itu, dikritik oleh PSI tidak disetujui. Lo kira orang Jakarta kalau mati dikuburnya di laut? Enggak, itu kan dalam konteks pandemi kan. Karena Bukan ini konteks, pandemi, dari sejak Poka saya sudah mengkritisi itu. enggak, kita itu waktu itu mengkritik itu karena dalam konteks pandemi. Jadi kalau misalnya itu bisa ditunda dulu, kita bukannya tidak setuju hal itu ya. Kita ini fokus dalam penanganan COVID-19. Jadi untuk hal itu ditunda dulu sehingga anggaran untuk RT. Karena COVID banyak yang meninggal, lahannya makin terbatas. Oke, gitu kita loh. kembali lagi ya. Anda punya relevan lah kalau Bang Ges, mengkritisi gubernur dengan Bapak-bapak. kebutuhan warga, bukan kebutuhan partai. Oke, Bapak-bapak boleh saya kembalikan lagi ke Gitu. tema kita. Jadi- Sebelum kita lanjutkan Jadi ini. ada kebutuhan warga yang Oke. tersambungkan secara partai. Baik, saya harus mengembalikan ke tema kita nih. Kak, saya mau dengerin dulu omongan Calo nih, kembali Calontong terkait dengan Jakarta Amburadul ini. Silakan Calontong. Ya, memang kadang-kadang kita juga harus pintar bersikap Jakarta Amburadul. Ini yang mau kita sampaikan sebenarnya sesuatu yang berkaitan dengan masih jangan lari dari indeks dari City of Intellectual tadi ya kan. Karena berdasarkan urutan juga memang seperti saya sebutkan Semarang, Solo, Surabaya. Kemajuan itu kadang-kadang tidak serta-merta diikuti dengan hal yang lebih baik. Ini pernyataannya ada bisa kita lihat. Sampai ada beberapa anak muda, kebetulan terima kasih banget yang menjadi
peringkat nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar. Itu adalah anak-anak dari, alhamdulillah, partai saya, PDI Perjuangan. Kenapa? Karena saya ajarkan pada mereka bagaimana harus menjadi pemimpin. Kalau kamu menjadi pemimpin, itu lahir batin harus kamu perjuangkan nasib rakyat. Ya, dengan berkaitan City of Intellectual, kenapa peringkat 1, 2, 3, Semarang, Solo, dan Surabaya ini kebetulan atau memang yang menduduki kepala daerah di sana adalah anak-anak atau kader dari PDI Perjuangan atau PDIP. Ini yang perlu saya tekankan, memang sudah tepat sebenarnya. Ketika intelektual meningkat, pasti seseorang pasti akan pede dengan IP. Karena siapa yang sukses dengan pendidikannya, kalau nggak percaya diri dengan indeks prestasinya, berarti bermasalah. Jadi cocok banget. PD dengan IP pasti sukses. City of Intellectual meningkat. Itu dia, Anggi. Calontong, terima kasih. Nah itu nih, ini kayaknya bisa menjawab pertanyaannya Mas Syarif tadi, Bang Syarif. Arahnya kemana dari Bu Mega ini? Boleh tanggapannya apa? Betul, jadi kalau kita baca dari indikator-indikator itu, kalau saya letakkan dalam konteks kewenangan dan otoriti, tidak ada yang nyambung, Bung Kapitra. Nggak ada yang Bagaimana? nyambung. Ya, bagaimana? Soal keamanan itu menjadi otoritas pusat. Ya. Soal pendidikan tinggi menjadi otoritas pusat. Kemudian diletakkan dalam konteks ambrol, menurut saya tidak nyambung konteksnya. Soal keamanan adalah otoritas pemerintah pusat. Apa perannya Semarang untuk keamanan? Nggak ada. Apa konteksnya pembinaan perguruan tinggi? Nggak ada. Pemerintah daerah hanya punya kewajiban membina pendidikan dasar menengah. Stop di situ. Dan keamanan. Jadi menurut saya ini tanda kasih sayang saya terhadap seluruh negara ini, dan yang diambil adalah konteksnya Jakarta. Menurut saya nggak nyambung. Jadi gini. Nggak nyambung menurut saya. Jadi begini, keamanan Anda harus bisa bedakan sumber dari ketidaknyamanan. Bukan Bung Kapitra, peran kepala daerah terhadap Iya, saya jelaskan. Nggak ada. Saya jelaskan keamanan, penindakan atas sebuah perbuatan, ya, pencegahan atas suatu perbuatan. Pencegahan terhadap suatu perbuatan yang membuat warga tidak aman itu tanggung jawab pemerintah daerah. Ya. Oke. Dan pemerintah daerah bertanggung jawab. Loh, coba bayangkan ya. Masalah penindakan Covid, gubernur bisa menerbitkan pergub, padahal itu bukan kewenangannya. Sampai orang ada disanksi physically, dari mana? Sampai orang pergub bisa denda orang itu dari mana? Kewenangan apa yang bisa diberikan oleh undang-undang? Justru Bung Kapitra Justru itu dalam yang konteks keliru. itu ya. Enggak, itu yang keliru. Kepala daerah salah harus melakukan kebijakan. Kebijakan harus diskresi. kalau mengatur Oke. masyarakat, Hukum. kalau mengatur masyarakat tidak Saya bisa, pikir tidak Bung bisa Kapitra diskresi. paham lah ya. Enggak. Yang bisa mengatur adalah perda, karena dia hierarki terendah dari peraturan undang-undangan. Kalau peraturan gubernur, dia regional ke institusional sifatnya. Oke, Tidak ke boleh nggak saya masyarakat. sedikit minta Nah, itu bentuk tanggapannya dari dulu? keamburadulan sistem ketatanegaraan yang dibuat oleh pemerintah DKI. Enggak, sebentar Bung Kapitra sampai di sana. Saya ingin minta tanggapannya soal pernyataan Bu Mega tadi bahwa kepala daerah yang di urutan 1, 2, 3 itu adalah kader-kader PDIP. Apakah ini menjawab dari persoalan pertanyaan lain, Bung Syarif tadi ini arahnya persoalan. kemana? Udah kita Persoalan lain aja. kita bicara secara terbuka aja lah. Dari tadi kan kita ngomong ke sana kemari, hari jadi nggak jelas karena memang yang dibicarakan Tujuannya kemana ini? Tujuannya nggak jelas gitu kan. Tidak ada relevansi antara amburadul dengan Selalu ini ada. nggak ada relevansinya. Orang gitu. punya pandangan, tentu dia punya relevansi. Kalau Anda melihat tidak ada relevansi, itu hak Anda. Tapi jangan katakan Ibu Mega tidak punya relevansi. Saya tidak menyatakan bahwa ya ada, ya ada relevansinya sebagai suatu komparatif, ya. Surabaya, Bali, Semarang, Solo itu ada suatu komparatif untuk ibu kota, untuk Jakarta. Sehingga apa maksudnya supaya ini bisa pengelolaan ini bisa bagaimana diadopsi. dengan semuanya kader PDIP di sekitar Bu Mega? Gimana? Lah itu suatu bentuk keberhasilan Ibu Mega dalam mengelola Jadi mau menunjukkan partai, keberhasilan Bu Mega dalam menghadirkan, kaderisasi orang-orang di jadi partainya. pemimpin. Ya, Oke. kalau soal yang tadi itu kan bicara tentang amburadul harus ada indikatornya. Indikatornya itu kagak bisa ditarik dari soal penelitian gitu loh. Jadi saya bilang tidak punya relevansi. Kita bicara yang lain aja deh. Segala respek dengan Bu Mega, kader-kadernya menjadi terbaik di Semarang, Solo, dan Surabaya. Oke. Dinilai Jakarta amburadul. Oke. Alangkah baiknya
warga ini diberi kesempatan untuk menilai apakah gubernur ini sukses atau tidak, baik apa tidak dalam pelaksanaan janji-janji kampanyenya. Lakukan saja pilkada 2022. Taruh kader PDIP di Jakarta, hadapi dengan gubernur yang sekarang, nanti Jakarta akan menilai warganya siapa yang layak mau jadi pemimpin selanjutnya. Nggak usah ditunda pilkadanya jadi 2024. Jadi Kita lihat aja. Bang Ges, yang mau Anda sampaikan adalah arahnya lebih ke sana ya, Iya, untuk lakukan kontestasi saja politik pilkada calon kepala 2022 daerahnya. kita Oke. Kan jelas, jadi Iya. warga kita sebagai warga Jakarta Oke. punya hak menilai siapa yang pantas memimpin. Baik, nanti Ya. itu Jadi akan warga kita yang jawab. menilai, Nanti gitu. Kita jeda dulu Dibuktikan. sebentar. Mulai Dua mengerucut sisi ini. kembali sesaat lagi.